Oke, kita akan melanjutkan tutorial kita untuk di modul 13 ini. Nah, kita akan masuk ke dalam materi intinya, yaitu di sini mengenai distribusi diskrit. Nah, di distribusi diskrit ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah nilai harapan. Nah, di sini yang pertama nilai rata-rata atau mean dari variabel acak diskrit itu disebut sebagai harapan matematika. Nah, di sini nilai harapan dari variabel acak X atau dikatakan sebagai ekspektasi gitu ya, atau mean, dan dilambangkan dengan simbol EX gitu. Nah, kemudian di sini jika X adalah variabel acak diskrit, maka nilai harapan atau mean dari X adalah ini. EX sama dengan sigma atau jumlah dari X dikali dengan PX-nya. Nah, kemudian di sini kita dapat mengubah definisi nilai harapan X ke nilai harapan fungsi X di contoh yang ini ya, ini saya tulis ulang. Jadi kan untuk menghitung nilai rata-rata itu kan kayak gini. Ini sama dengan sigma X kecil dikali dengan P buka kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, kalau di sininya itu bukan X, tapi ada fungsi lain, katakanlah ada GX gitu ya. Jadi katakanlah ada GX, nah kita masukkan nih, menggantikan si X yang di sini. GX berarti sama dengan sigma, nah X-nya ini itu berubah menjadi GX. Jadi di sini GX dikali dengan P, buka kurung X besar, sama dengan X kecil. Kayak gitu, makanya muncullah persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ragam atau variansi dari variabel acak terpisah. Nah, di sini variansi itu menggambarkan bagaimana penyebaran rentang variabel acak. Nah, terus untuk persamaannya, di sini variansi X itu didefinisikan sebagai var, di variansi ya, dalam kurung X, itu sama dengan dalam kurung X dikurang mu, pangkat 2. Nanti bakal coba kita lihat contohnya kayak gimana. Atau juga biasanya di sini tuh variansi itu bisa dihitung menggunakan eh, ini kan nilai rata-rata Simean yang ini ya, dipangkatkan 2. Kemudian nah di sini tuh X-nya itu X pangkat 2 gitu. Nanti akan coba kita lihat juga di soalnya. Jadi di sini X-nya pangkat 2 dikurang rata-ratanya di pangkat 2. Kayak gitu. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana ada yang namanya itu simpangan baku. Nah, jadi simpangan baku itu dilambangkan dengan SD atau di sini tuh apa ya, sigma kecil gitu. Kita bilangnya nanti SD aja lah. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Jadi kan kita sudah mendapatkan variansi yang di sini. Nah, variansinya itu tinggal kita kasih akar gitu. Variansi akar, dikasih akar, maka kita akan mendapatkan si SD-nya atau simpangan bakunya kayak gitu. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam soalnya kayak gimana. Oke, nah di sini misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit X diberikan oleh tabel berikut. Nah, ini adalah fungsi kepadatan peluangnya ya, jangan sampai lupa. Terus di sini tentukan EX, tentukan EX pangkat 2, tentukan variansi, dan tentukan E buka kurung 2X minus 1. Nah, oke, jadi untuk mencari EX tadi persamaannya adalah yang ini ya. Jadi persamaannya coba saya tulis ulang di sini. Oke, nah jadi untuk mencari EX ya, atau di mana ya, di sinilah ya. Jadi untuk mencari EX itu sama dengan sigma dari batasnya itu X, di sininya itu X dikali dengan P, X besar sama dengan X kecil. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjawab yang bagian A. Jadi untuk bagian yang A itu kan yang ditanya buka kurung X besar, berarti persamaannya kita menggunakan persamaan yang ini gitu. Jadi di sini X dikali dengan P buka kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, ini tuh gampang aja teman-teman. Jadi kan di sini X-nya kan udah ada di 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Terus PX-nya nilainya juga udah ada gitu.
0,3, 0,3, 0,1, 0,1, 0,2. Nah, jadi tinggal kita ambil aja di sini. Kalau X-nya yang ini, berarti kita tulis 0 di sini. PX-nya, PX-nya adalah yang ini gitu. Jadi dikali dengan 0,3. Habis itu ditambah dengan yang kedua gitu. Nah, yang kedua itu kan ini kan. 1 X-nya, jadi X-nya itu kan 1 dikali dengan PX-nya, yaitu 0,3. Kayak gitu. Ditambah dengan, sekarang yang ini, X-nya 2, PX-nya 0,1. Berarti di sini 2 dikali dengan 0,1. Kayak gitu. Terus ini saya lanjutkan ke bawah aja ya, supaya nggak melebar memanjang. Ditambah dengan X-nya 3 dikali dengan PX-nya. PX-nya adalah 0,1. Ditambah dengan di sini 4. Oke, 4 dikali dengan PX-nya 0,2. Jadi di sini 0,2. Kayak gitu. Nah, ini kalau dihitung ya nanti hasilnya adalah 1,6. Kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kan udah selesai ya. Jadi untuk menghitung nilai EX itu hasilnya adalah 1,6. Nah, kemudian kita coba untuk melihat untuk soal yang B ya. Yang B itu kita beda beda sama dengan yang soal yang bagian A. Jadi yang B itu buka kurung di sini X besar pangkat 2 gitu kan. X besar pangkat 2. Nah, berarti sama kayak yang sebelumnya tadi. Kalau di sininya itu GX, berarti di sininya GX gitu. Berarti kalau di sini X pangkat 2, berarti di sini X pangkat 2 gitu ya. Jadi coba kita lihat untuk soal yang ini. Nah, berarti persamaannya di sini berubah. Karena di sini X pangkat 2 ya. Jadi di sini sigmanya dulu, sigma X. Oke. Jadi sigma X-nya di sini itu X aja gitu. Terus di sininya berubah. Ini kan X, berarti di sini X. Di sini X pangkat 2, berarti di sini X pangkat 2 gitu. Dikali dengan P, X besar sama dengan X kecil. Kayak gitu. Jadi di sini X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Kalau di sini 2X, di sini juga 2X gitu ya. Nah, jadi gampang aja gitu. Sama kayak tadi, kalau dia X-nya itu 0, jadi di sini kan 0 ya. Berarti di sini kita tulis 0 dipangkatkan 2 gitu. Dikali dengan yang ini 0,3. Jadi 0,3. Ditambah dengan X-nya yang satu ini. X-nya 1. X-nya 1 berarti di sini 1 dipangkatkan 2. Kayak gitu. Dikali dengan PX-nya 0,3. Ditambah dengan X-nya 2 nih. Nah, 2 kita pangkatkan 2 karena di sini ada pangkat 2 gitu ya. Dikali dengan 0,1 di sini. 0,1. Ini kita tambahkan di bawahnya ya, ditambah dengan X-nya sekarang yang 3 nih, X-nya 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali dengan PX-nya 0,1. Ditambah dengan X-nya 4. Di 4 pangkat 2 dikali dengan 0,2. Nah, ini tinggal dihitung aja nanti kalau dihitung hasilnya sekitar 4,8. Kayak gitu. Jadi gampang banget ya untuk menghitung nilai EX terus EX pangkat 2